Kadis. Oke. Pak Kadis, terima kasih. Ini bagi saya suatu kehormatan yang luar biasa. Pak Sultan berkenan dan Pak Kadis berkenan untuk kita diskusi ya, diskusi santai lah ya. Yang luar biasa bagi saya begitu masuk ke kota Cirebon tadi, suasananya hidup. Ada kota-kota tertentu yang kalau kita datang suasana kotanya nggak hidup. Ya, jadi auranya ini begitu masuk ke kota Cirebon, auranya bagus, hidup. Nah ini pertanda. Ini feng shui ya? Iya. Kedepannya akan bisa berkembang dengan sangat bagus. Terus kalau saya ini kebetulan penulis. Jadi kita punya majalah namanya Travel Club, majalah pariwisata. Didirikan 1998. Oh, mantap. Jadi udah 30 sekian tahun. Ini majalah saya dulu mungkin 20 tahun lalu masih menulis sendiri keliling se-Indonesia. Saya sudah pergi ketemu dengan Sultan Kutai Kartanegara sendiri di sana di Kutai, di Tenggarong. Saya sudah pernah sampai naik lagi ke atas ke juga ada kerajaan Kutai kuno di sana, ketemu dengan sultannya ya. Udah keliling ke Jawa Tengah sudah. Menurut saya ini luar biasa penyerahan total dari kesultanan dulu kepada pemerintah Indonesia. Bapak bisa bayangin, dulu itu mereka penguasa yang punya segala-galanya. Rakyat harus membayar upeti kepada kerajaan-kerajaan. Ya kan? Ya. Indonesia merdeka, mereka menyerahkan semua kepada pemerintah, kepada negara. Sampai begitu banyak kesultanan, kerajaan. Nyekolahkan anaknya pun susah. Itu pengorbanan yang menurut saya sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, walaupun kondisi begitu, kita masih tetap kompak dalam bendera NKRI. Jadi kita, menurut saya sudah saatnya, kalau nggak salah di Indonesia ini ada 56 kerajaan ya Pak. Kalau nggak salah ada 56 ya, yang aktif ya. Sebagian saya udah ketemu, saya udah ke Bali, udah masuk ke beberapa. Menurut saya sudah saatnya mereka juga harus bangkit dalam arti kata mereka punya kejayaan dan punya kemampuan ekonomi harus dikelola supaya bisa menjadi sebuah institusi mandiri. Dulu waktu di Kutai saya pernah bantu, itu pengusaha lokal kita bikin setiap bulan purnama makan malam bersama dengan raja. Suruh bayar 1 juta, mau lihat tari-tarian, nanti dikasih souvenir, satu orang bayar 1 juta, makan bersama dengan raja. Tetapi itu kita kelola dengan sangat profesional. Terus kita batasin, pokoknya setiap malam purnama cuma boleh 50 orang. Akhirnya orang pengen ketemu raja, pengen makan bareng, itu mungkin harus waiting list 6 bulan. Ngantri, mereka kan bangga banget gitu. Bangga banget. Nah, saya pikir itu sebenarnya bisa dikelola asal kita punya konsep. Apalagi kalau didukung oleh Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas UKM, itu menurut saya suatu kesempatan yang luar biasa kalau kita bisa meng-create. Karena tanpa event agak susah kita men-attract orang datang kan, agak susah. Tapi kalau dibikin event, misalnya nih kalau kesultanan diizinkan, saya nggak tahu diizinkan apa enggak, seperti Pagaruyung itu memberikan gelar kepada orang-orang tertentu. Jadi ada seleksinya, itu diberikan gelar. Tiap tahun diadakan acara gede banget gitu. Nah, itu di Sumatera Barat. Ya, saya pernah dapat beberapa gelar lah di beberapa kerajaan gitu ya.
itu bisa didesain dan itu bisa attract orang datang dan bisa menaikkan pamor kerajaannya sendiri, kesultannya itu sendiri. Nah ini menurut saya buat UKM bagus. Kalau orang datang dari luar kota kan banyak yang belanja ini itu, pariwisata, hotel jadi ramai segala macam. Nah sinergi itu kalau terjadi itu akan merupakan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat, Nah ujung tombaknya tentu selain dari promosi, apalagi sekarang digital, promosi marketing digital itu harus luar biasa ya. Nah, tapi sinergi itu harus membuat sebuah program. Kita lihat misalnya nih, kalau kita ke Belanda, itu turnya kan pergi ke dalam kerajaan. Kita ke Inggris misalnya, itu dijual apa? Souvenir yang tidak dijual di luar, tapi dia membina UKM sepanjang jalan menuju ke sana. UKM-nya rame gitu. Nah di dalam orang melihat yang sudah didanarin kayak museum, ya kan? Kerajaan dulu udah didanarin kayak museum. Orang senang masuk ke dalam. Bapak kalau ke Kutai Kartanagara, Bapak bisa melihat museumnya bagus banget. Nah, itu 100% dibiayain oleh pemerintah. Dibangun sebesar ini gitu. Kita masuk ke dalam itu, semua barang peninggalan itu yang udah hilang dicari lagi, dibeli lagi, dibawa pulang gitu, diparok gitu. Kita bisa nge-track orang datang gitu. Nah saya pikir mungkin ya, mohon maaf saya tahu banyak ya, mungkin bisa menjadi salah satu kalau Bapak pengen ngeramein lebih rame lagi UKM-nya, lebih rame lagi pariwisata yang datang, tentu juga kita harus outward looking ya, kita harus pergi menyamperin ya, menyapa dunia gitu. Misalnya kalau pada saat ada pameran di Jakarta, Kedaton Cirebon muncul, Dinas Pariwisata muncul kan. Nah, jadi menyapa dunia lah, supaya dunia itu tahu, wah ternyata di Cirebon itu layak dikunjungi, masih bagus. Nah ini menurut saya mungkin banyak opportunity. Kalau kita lihat pameran di Jakarta sepanjang tahun ada, tinggal Bapak seleksi aja yang cocok mana kan. Pertunjukan juga banyak. Seperti kami menyelenggarakan pemilihan Putri Pariwisata, itu sering oleh Pemda, oleh wali kota atau gubernur, itu satu malam itu pada saat grand final itu didananin all NTT night. Jadi malam grand final semua danananya NTT gitu. Itu dalam rangka promosi. Kami juga pernah oleh kota Sawalunto, semua orang itu pakaian baju Sawalunto, pakai dia punya batik gitu, batik Silungkang. Nah, itu didandanin semua. Jadi acara itu dibuat sedemikian rupa sampai orang itu, wah keren banget ya, ternyata batik-batiknya bagus. Nah di luar UKM jualan laku Pak, orang ngeliat bagus gitu. Terus bisa kita create juga, udah tumpangin dalam acara, ada fashion show-nya, masuk di situ. Jadi menurut saya banyak yang bisa kita lakukan apabila Pak Sultan berkenan untuk bagaimana cara memaketnya, bagaimana mengemasnya, bagaimana berkolaborasi rame-rame. Ya. Saya kalau tadi bicara soal pengusaha Tiongkok yang datang, bulan September nanti ada satu expo di Jakarta, International Expo. Itu sudah ada pengusaha Tiongkok, 300 pengusaha yang mendaftar untuk membuka standnya, untuk mereka mengekspor dari alat rumah tangga sampai sepeda listrik sampai mobil listrik gitu. Semuanya ada 300. Bayangin, saya punya panggung di situ. Kalau Bapak bisa mengisi panggung itu, kalau Bapak punya beberapa stand tampilkan UKM, Bapak tampilin pariwisata, ada talk show di situ, ya kan? Saya kasih panggungnya. Ya, saya kasih panggungnya. Bapak bisa manfaatin. Bulan apa itu Pak? Bulan September. 19 sampai 22. Nah, jadi kami di Jakarta itu banyak event, baik kami sendiri mau kalau pemilihan putri itu 4 event. Setiap tahun ada Putri Bumi yang khusus bicara masalah lingkungan hidup. Terus ada Putra Putri Pariwisata yang khusus bicara mengenai kebudayaan dan UMKM.
dan UKM itu kita lengkapin jadi satu. Terus ada lagi Putri Pariwisata, itu bicara soal pariwisata dan kebudayaan. Nah, terus Miss Chinese Indonesia itu ceritanya adalah untuk menjalin komunikasi pertukaran budaya antara Indonesia dengan Tiongkok. Nah, ini kami sendiri punya 4 event, belum lagi event yang kami kerjasama sama orang. Banyak. Awal September kami kerjasama dengan perusahaan Korea ngadain di JCC, Jakarta Convention Center. Itu juga sebuah pameran tapi lebih ke kosmetik. Itu semua pengusaha di situ yang pamer adalah Korea Selatan. Itu lagi ngetren kan, dia punya drama Korea, pakaian Korea, dandannya segala macam. Nah, itu kami pegang nanti di September awal. Kita punya banyak panggung untuk bisa berkolaborasi, bisa Bapak manfaatkan. Saya kira itu Pak, jadi kegiatan kami di Eljon selain dari pendidikan, membina generasi muda lewat pemilihan putri-putri, kami juga punya banyak kegiatan bisnis, ada pameran segala macam, ya, kalau berkenan. Terus kami punya media, kami punya Eljon TV, kami punya portal berita, kami punya majalah pariwisata, Travel Club, kami punya radio, ya, ada Eljon FM. Kapan-kapan kalau berkenan kita talk show, ya kan, kita bisa angkat semua potensi-potensinya. Jadi saya pikir itulah kami yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Terima kasih.